Selamat datang di Teropong Peristiwa. Kementerian Perdagangan Kemendak kembali menyoroti lonjakan harga minyak kita yang belakangan ini melampaui harga eceran tertinggi, HET. Padahal, minyak goreng kemasan sederhana merek pemerintah ini dirancang sebagai solusi bagi masyarakat untuk mendapatkan minyak goreng dengan harga terjangkau. Namun, kenyataannya, minyak kita justru semakin sulit ditemukan di pasaran, dan harganya terus meroket. Staf ahli Menteri Perdagangan, Tommy Andana menyampaikan rata-rata harga minyak kita pada Januari tahun 2025 mencapai Rp17.389 per liter, jauh di atas HET yang telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp15.700 per liter. Tak hanya minyak kita, harga minyak goreng curah dan premium juga menunjukkan tren kenaikan, masing-masing mencapai Rp17.735 per liter dan Rp22.138 per liter. Kenaikan harga minyak kita di atas HET ini menjadi persoalan serius, terutama karena konsumsi masyarakat terhadap produk ini sangat tinggi. Kelangkaan minyak kita di pasar modern dan tradisional menimbulkan tanda tanya besar, sementara minyak goreng jenis lain tersedia, ujar Tommy dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah di kantor Kementerian Dalam Negeri Kemendagri, Jakarta, Selasa, tanggal 4 Februari tahun 2025. Ironisnya, data menunjukkan ketersediaan minyak goreng sebenarnya mencukupi. Berdasarkan realisasi Domestic Market Obligation, DMO, produksi minyak kita mencapai 213.988 ton per bulan, sementara kebutuhan minyak goreng kemasan sederhana dan curah hanya 170.000 ton per bulan. Artinya, stok yang ada melebihi kebutuhan nasional hingga 125%. Bahkan, pada Januari tahun 2025 saja, realisasi DMO telah mencapai 130.903 ton khusus untuk minyak kita. Sejak tanggal 12 November tahun 2024, seluruh DMO minyak goreng difokuskan dalam bentuk minyak kita, tanpa lagi ada DMO dalam bentuk curah. Secara logika, dengan pasokan yang melimpah ini, harga minyak kita seharusnya stabil di bawah HET. Namun kenyataan di lapangan justru sebaliknya. Kami sangat menyayangkan, lantaran masih banyak sekali harga minyak kita di atas HET di beberapa daerah tertentu. Itu menjadi konsen dan fokus dari Kementerian Perdagangan untuk bisa menurunkan atau bisa mengendalikan agar harga kalau bisa itu di semua daerah sesuai HET. Tentu peran kita semua, pemerintah pusat dan di daerah bisa mengontrol bagaimana harga minyak kita ini benar-benar mengikuti peraturan perundang-undangan, ujarnya. Kemendak pun mencium adanya modus busuk operandi yang dilakukan oleh produsen dan distributor dalam rantai pasok minyak kita. Tommy mengungkapkan hasil pengawasan Kemendak bersama Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN), serta Satgas Pangan Mabes Polri, menemukan indikasi kuat beberapa produsen dan distributor tingkat pertama, D1, serta distributor tingkat kedua, D2, sengaja menahan distribusi minyak kita. Mereka menunda peredaran minyak kita di pasar dengan tujuan untuk mencari keuntungan lebih besar. Ini motif yang kami temukan berdasarkan hasil pengawasan langsung di lapangan. Tindakan ini jelas melanggar ketentuan yang berlaku, tegas dia. Sebagai respons, Kemendak mengambil langkah konkret untuk mengendalikan situasi ini. Selain melakukan pengawasan rutin bersama aparat penegak hukum, pemerintah juga memperketat pendataan terhadap distributor di seluruh wilayah, dari tingkat provinsi hingga kabupaten kota. Tujuannya adalah memastikan data distribusi sesuai dengan laporan resmi yang ada pada Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH), serta meminimalkan peluang manipulasi dalam rantai pasok. Kalau kita temukan, kita langsung tindak dan kita langsung sampaikan untuk disebarkan atau diedarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ucap Tommy. Lebih lanjut, berdasarkan Indeks Perkembangan Harga IPH, minggu ketiga Januari tahun 2025, tercatat ada 225 daerah yang mengalami kenaikan harga minyak goreng, baik untuk kategori premium, curah, maupun minyak kita. Fenomena ini menunjukkan adanya disparitas harga yang signifikan antar daerah. Ada daerah yang masih menjual di bawah HET, namun banyak juga yang jauh melampaui batas. Ini berarti ada persoalan distribusi dan pengawasan yang perlu diselesaikan, tukasnya. Pemerintah menekankan pentingnya sinergi antara daerah, produsen, dan pelaku usaha dalam mendistribusikan minyak goreng agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemendak berkomitmen untuk terus memantau dan mengendalikan situasi ini agar minyak goreng kemasan rakyat benar-benar bisa dinikmati masyarakat luas dengan harga yang terjangkau.